Kita tahu bahwa transportasi ini merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Namun di kota-kota besar, misalkan saja kita ambil contoh DKI Jakarta, kemacetan ini masih saja Pak menjadi momok. Sebetulnya apa sih Pak penyebabnya, padahal kita tahu transportasi umum ini sudah masif dikembangkan hingga saat ini? Terima kasih Mbak Sasa, yang jelas contoh ini contoh Jakarta ya. Jadi yang pertama karena yang peningkatan kemampuan masyarakat untuk daya beli terhadap kendaraan. Itu. Yang kedua, yang lebih penting adalah tentang tata ruang. Jadi angkutan publik di Jakarta itu sudah dibangun dengan baik. Tapi akses ke arah transportasi publik itu kan belum ada transportasi publik yang lain gitu untuk feeder-feeder itu. Jadi mau tidak mau masyarakat pasti akan menggunakan kendaraan pribadi. Tuh. Ya, jadi tata ruang ini memang harus diatur dan konsisten dengan baik. Jadi diatur dulu jalur-jalur transportasi publiknya yang akan dibangun, baru ditaruh di atas peta di mana pertumbuhan-pertumbuhan tempat-tempat pemukiman, di mana tumbuh-tumbuh sentra-sentra ekonomi. Jadi semua pemukiman dan sentra ekonomi itu terhubung dengan angkutan publik, bukan dibalik membangun dulu pusat-pusat ekonomi dan sentra-sentra aktivitas masyarakat, baru transportasi publiknya di belakang. Nah, menarik nih Pak, karena yang terjadi di DKI Jakarta ini kan sudah terlanjur nih Pak. Nah, kalau dari Dirjen Hubdat sendiri, evaluasinya seperti apa? Nah, bottleneck-nya di mana sih Pak? Begini, kami kan sedang berupaya untuk membangun di luar Jakarta ya. Kami tahun ini kami rencanakan di Medan dan di Bandung. Kami akan membangun BRT ya. Transportasi publik yang ada di Medan dibangun, tahun ini akan kami bangun untuk infrastrukturnya dan penyediaan bisnya. Dan tentunya ketika kita sudah sama-sama merencanakan tentang pembangunan transportasi publik, yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah konsistensi dan komitmen dari pemerintah daerah. Jangan sampai kita sudah membangun dan merencanakan transportasi publik dengan baik dengan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, ketika berganti pemerintahan daerah, kepala daerahnya berganti, atau ada kebijakan-kebijakan lain yang muncul di belakang, yang justru akan mengganggu apa yang sudah direncanakan di awal. Memang idealnya itu roadmap untuk pembangunan transportasi itu dibangun oleh daerah-daerah dalam kurun waktu 10-25 tahun ke depan gitu, dan konsisten menjalankan yang menjadi roadmap-nya di tata ruang itu gitu. Jangan sampai ada perubahan-perubahan yang boleh perubahan dalam skala kecil untuk menyesuaikan dengan perkembangan, tapi dalam skala besar itu jangan ada perubahan, nanti akan berubah lagi tata ruang dan roadmap-nya. Itu yang penting, konsistensinya dan komitmen untuk membangun itu yang penting. Sejauh ini koordinasi dengan pemerintah daerahnya seperti apa Pak? Koordinasi berjalan dengan baik. Jadi seperti rencana kita membangun BRT, bis rapid transport di Medan dan di Bandung tahun ini, kita sudah merencanakan dan berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah untuk membangun itu, dan sudah progresnya sudah mulai baik dan sudah berjalan itu.
Oke, jadi memang dibutuhkan konsistensi dan juga komitmen dari pemerintah daerah serta roadmap yang jelas, utamanya tadi Anda katakan 10 sampai 20 tahun lagi. Nah, Pak Hendro, bagaimana sih Anda melihat terkait dengan usulan pembangunan jalur tersendiri nih Pak bagi setiap transportasi publik? Apakah ini cukup efektif? Untuk pembangunan transportasi yang khusus ya, yang kita bangun nanti di Medan sama di mana di Bandung juga ada jalur-jalur khusus dengan harapan eh, transportasi publik itu tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas atau pergerakan-pergerakan lalu lintas yang lain. Kalau itu terganggu juga akan menghambat pergerakan transportasi publik. Jadi headway-nya akan terganggu dan tidak pasti. Kalau headway-nya tidak pasti, ya masyarakat juga enggan untuk menggunakan transportasi publik karena tidak ada kepastian waktu kapan berangkat, kapan sampai gitu. Nah itu Maka bagaimana Pak supaya transportasi yang ada di Indonesia ini dipastikan betul-betul waktunya ini cukup reliable Pak? kita kan masih dalam suatu jalur itu masih mix ya, campur antara transportasi publik, kendaraan pribadi, di situ mungkin ada campuran-campuran yang lain. Maka kebijakan-kebijakan untuk mengatasi itu salah satunya tadi ada jalur-jalur khusus yang diperuntukkan bagi transportasi publik itu. Jadi headway-nya bisa teratur waktu-waktunya. Dan kita kan sekarang masalah di situ itu kan faktor yang sangat berpengaruh kenyamanan dan eh, kepastian waktu. Itu juga sangat berpengaruh orang untuk berpindah ke transportasi publik. Tapi ketika transportasi publik sarana udah bagus, prasarananya dibangun dengan baik, aksesnya mudah, waktunya tepat, nyaman, orang akan berpindah dengan sendirinya. Tapi ketika itu tidak terbangun dengan baik, juga masyarakat akan juga enggan juga gitu. Oke, Pak Hendro, tapi apakah hal ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya terkait dengan DKI Jakarta? Karena di beberapa ruas, misalkan jalur khusus Transjakarta ini kan bisa dilewati, Pak, dengan transportasi umum lainnya misalkan. Masalah bisa tidak bisa, pasti bisa gitu ya. Tinggal ada kemauan dan tadi saya bilang kemauan dan komitmen yang baik gitu. Kalau misalnya ada resistensi itu hal biasa. Ada setiap kebijakan pasti ada yang diuntungkan dan ada dirugikan. Tapi kan kita lebih mementingkan kepentingan yang lebih banyak, lebih luas gitu. Kalau memang jalur khusus itu memang diharuskan dan eh, mendapat sesuatu yang baik dan akan mendorong masyarakat berpindah ke transportasi publik, kenapa tidak gitu ya. Dan sekarang di Jakarta kan juga ada jalur-jalur khusus yang dibuat untuk itu gitu. Dan mudah-mudahan juga perkembangannya akan lebih baik. Cuman masalahnya ketika tumbuh angkutan publik di Jakarta dengan baik, kemacetan juga cukup masif, cukup tinggi ya. Artinya tata ruang ini harus dibenahi sehingga tadi bisa memberikan akses yang mudah, nyaman, dan juga tentunya aman bagi masyarakat ya Pak ya. Pak Hendro, kita tahu bahwa beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung juga pencapaian target PNBP di tahun anggaran 2023 antara lain adanya dukungan by the service di 10 kota ya Pak, dan juga subsidi angkutan jalan, kemudian ada multimoda dan juga angkutan barang. Nah ini pertimbangannya apa saja sih Pak? Bagaimana efektivitasnya pandangan Anda? Jadi untuk BTS Rider Service itu kan kita sudah berjalan 3 tahun. Itu sebenarnya menjadi trigger bagi pemerintah daerah bahwa ada sistem-sistem lain yang bisa dibangun untuk membangun transportasi publik di daerah dengan tadi yang transportasi angkutan yang aman, nyaman, dan waktu yang tepat. Ya. BTS itu kan kita membeli layanan kepada operator yang bergerak dan kita beli layanannya itu dengan sistem subsidi. Tapi kita kemarin kan 3 tahun mensubsidi 10 kota dengan sistem busway. Kita sudah mulai bulan Oktober kemarin sudah mulai berbayar, tapi kan tidak full berbayar
berbayarnya, tapi untuk anak sekolah masih kita subsidi untuk busway. Dan ke depan tentunya juga busway ini kan sekarang eh, apa namanya andil besar dari Kementerian Perhubungan. Dan ke depan kita akan mendorong daerah-daerah yang 10 ada busway itu untuk bisa eh, sharing modal atau pembiayaan berkaitan dengan pertumbuhan busway. Jadi ada pertanggungjawaban dari pemerintah daerah terhadap pertumbuhan transportasi di daerah. Kita tidak menginginkan transportasi itu apalagi di daerah itu hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Tapi ketika bantuan itu ada dengan harapan kendaraan-kendaraan itu terus bertumbuh gitu ya. Jangan ketika dibantu kendaraan itu transportasi publik atau kendaraan itu tidak beranak pinak itu. Harapannya kan kita Ya, memberikan bantuan 10 bis dioperasionalkan oleh Badan Usaha Daerah dengan baik. harapan tahun depan akan 15 bis, 20 bis kan begitu. Iya, Tidak Pak. hanya parsial.